Dalam laporan rating 120 bank umum oleh lembaga riset Infobank, rapor Biro Perbankan 2011 diprediksi akan mengulang sukses seperti tahun 2010, di mana laba industri perbankan 2010 tumbuh sekitar 39,38% menjadi 60,79 triliun rupiah. Selain itu, Infobank juga merilis 5 bank besar milik pemerintah yang masuk ke dalam 10 besar bank berdasarkan arsitektur perbankan Indonesia dengan modal antara 10 hingga 50 triliun rupiah. Terkait maraknya kasus kejahatan perbankan, Direktur Biro Riset Infobank, Eko Supriyanto menilai pemberian sanksi Bank Indonesia kepada manajemen Citibank dan Mega seharusnya sudah berakhir. Menurutnya, Bank Indonesia selama ini mendapat tekanan dari pihak DPR untuk bertindak tegas. Padahal di sisi lain, hal ini memberikan keuntungan kepada pihak asing seperti Singapura untuk terus masuk dan menguasai industri perbankan di Indonesia. Menurut hemat saya, mungkin Bank Indonesia mendapat tekanan daripada DPR, sehingga dia membutuhkan citra tegas, ya kan? Ya apa hubungannya yang salah Citibank seluruh wealth management dikoreksi, ya kan? Kan nggak masuk akal. Wealth management bisnis orang banyak gitu kan. Siapa yang untung sekarang? Bank-bank yang ada di Singapura. Dia punya akun official di Indonesia, nyari-nyari duit di Indonesia. Yang untung kan orang luar negeri. Saya ingin berharap bahwa hukuman terhadap wealth management ini sudah seharusnya berakhir. Sementara itu, pengamat ekonomi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Krisna Wijaya mengatakan, pihak perbankan hendaknya memberikan keterbukaan kepada masyarakat, terutama terkait semua produk-produk perbankan yang dimiliki, seperti yang terjadi pada kasus kejahatan perbankan oleh Citibank. Selain itu, Bank Indonesia juga perlu membuat aturan bahwa bank harus mengembalikan dana nasabah jika terjadi kasus pembobolan bank sementara nasabah tidak bersalah. Nah, saya lebih senang kalau proaktif saja, preventif itu lebih banyak. Misalnya bank itu mewajibkan melakukan katakanlah proses pembelajaran atau sosialisasi atas produknya yang semakin intensif. Kan jadi cost. Nah, itu kan sanksi juga. Yang tadinya nggak ada cost, dia disuruh menjelaskan semua produknya ke seluruh nasabahnya misalnya, sehingga sama-sama tahu. Saat ini perlindungan nasabah merupakan hal yang mengemuka dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bahkan di masa mendatang tidak tertutup kemungkinan bank akan banyak menjual produk-produk yang bukan sepenuhnya produk perbankan. Karenanya menjadi kewenangan otoritas pengawas untuk memberikan edukasi kepada nasabah bank. Dari Jakarta, Aris Setiawan, Metro TV. Terima kasih Pak Sutomo. Ibunya tuh teman-teman minta diulang namanya nggak. Direktur PT Sarana Multigria Finansial Persero. Para Indonesia, kami persilakan. Assalamualaikum. Juga pandangan dari Ibu Bapak sekalian, karena setelah kita mendapatkan persetujuan anggaran, kita ke Banggar, di Banggar kemudian ditetapkan untuk ada yang bicara dengan komisi terkait, tetapi kemudian komisi terkaitnya cukup luas, yaitu komisi 11, komisi 6, dan juga ada komisi 7. Jadi ini untuk proses persetujuan menjadi agak cukup panjang, mungkin kalau Bapak Ibu ada pandangan dan
ada rekomendasi untuk membuat ini lebih efektif, tentu akan sangat kami harapkan. Bulan April 2011 itu mencapai 14,89 miliar dolar. Nah, angka ini adalah angka tertinggi dibandingkan dengan angka impor kita sejak sejarah kita catatan di BPS. Ya. Bahkan sudah lebih, kalau ekspor tadi nomor 2 dibanding Desember 2010, tapi kalau ini adalah impor tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,89 miliar dolar. Nah, angka 14,89 miliar dolar ini naik tuh 32,54% dibanding dengan impor kita pada April 2010.